Kalau memang kamu yakin ada pemalsuan, lapor ke mahkamah, ajukan bukti. Jangan ngoceh di YouTube, jangan nyinyir di Twitter. Karena rakyat sekarang cerdas. Mereka bisa bedain mana kritik, mana cacian, mana pengawasan, mana fitnah. Dan kamu, Tifa, makin hari makin kelihatan. Bukan pembawa pencerahan, tapi pion propaganda yang gagal paham soal etika dan logika. Dan sekarang kita masuki wilayah yang lebih dalam, peta kekuatan di balik narasi Tifa. Karena Tifa itu bukan tokoh tunggal. Dia bukan peluru yang nyasar. Dia itu amunisi. Pertanyaannya sekarang, siapa yang nembak? Begini cara kerja mereka. Pertama, bikin keraguan. Kedua, sulut emosi publik pakai topik sensitif seperti keaslian ijazah presiden. Ketiga, mainkan media sosial seolah-olah ada perlawanan rakyat. Keempat, mereka tunggu reaksi negara. Kalau negara diam, mereka bilang, lihat, negara takut. Kalau negara klarifikasi, mereka bilang, lihat, negara panik. Dan Tifa adalah bidak dalam skenario ini. Coba kita ingat, Tifa itu bukan akademisi netral. Dia itu aktivis politik yang dibungkus dengan jas dokter. Dan banyak sekali ucapannya di masa lalu yang menunjukkan bahwa dia sudah penuh kebencian terhadap Jokowi sejak lama. Orang yang benci nggak mungkin bisa jadi pengamat jujur. Karena di matanya, semua yang Jokowi lakukan salah. Dia bisa bilang angin pun bergerak salah kalau Jokowi yang meniup. Dan lucunya lagi, dia menyerang Jokowi bukan dari sisi kebijakan. Bukan dari ekonomi, bukan dari infrastruktur, bukan dari geopolitik. Tapi dari fotokopi ijazah. Ini kayak orang nggak bisa menang debat soal isi kepala, lalu pindah ke ngebahas warna sepatu. Padahal, kalau kita bongkar satu persatu, ijazah Jokowi itu sudah diverifikasi ke institusi pendidikan yang bersangkutan. UI menyatakan ijazah itu sah. Kemendikbudristek menyatakan ijazah itu teregistrasi resmi. Bareskrim menyatakan identik, sah, dan tak ada unsur pemalsuan. Bahkan dalam dunia forensik, kata identik bukan berarti mirip. Itu istilah teknis yang menunjukkan dokumen cocok 100% dengan arsip resmi, baik konten, struktur, maupun metadatanya. Tifa sok bicara forensik, tapi tak ngerti istilah paling dasar. Ngomong identik bukan asli itu sama aja kayak bilang kembar itu bukan manusia. Logikanya jungkir balik. Dan yang paling parah, dia menghina institusi hukum. Dia seolah menuduh Bareskrim berbohong, seolah polisi itu main mata, seolah penyidik yang berpuluh tahun berkarya itu bisa disetir oleh satu pihak. Pertanyaan buat Tifa, kalau kamu nggak percaya polisi, nggak percaya UI, nggak percaya negara, yang kamu percaya siapa? Dukun politik di belakang panggung? Sponsor fitnah? Makanya publik harus sadar, ini bukan sekadar soal ijazah. Ini adalah skenario terstruktur untuk mendelegitimasi pemimpin dan negara. Karena kalau presiden bisa dijatuhkan kredibilitasnya hanya karena narasi receh soal ijazah, maka ke depan nggak ada lagi presiden yang aman. Semua bisa difitnah, semua bisa diserang. Dan bangsa ini akan terus-menerus jatuh dalam lingkaran kebencian yang dibuat-buat. Dan itu yang mereka mau. Dan kali ini kita tutup narasi ini dengan tamparan logika, fakta, dan prestasi yang tak bisa disangkal bahkan oleh Tifa dan kawan-kawan yang hidupnya hanya bisa bernyanyi sumbang di tengah kemajuan. Pertanyaannya sekarang sederhana. Kalau benar Jokowi ijazahnya palsu, kalau benar dia cuma tukang kayu yang menyusup ke istana, lalu siapa yang bangun jalan tol 2040 km? Siapa yang menyambungkan Papua ke Indonesia Barat dengan Trans Papua? Siapa yang bikin Bandara Internasional Kertajati, WIA, dan pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa? Apa itu dibangun pakai ijazah palsu? Siapa yang buat 16 juta petani, nelayan, UMKM bisa langsung terima bantuan lewat digitalisasi keuangan negara?